Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Bukankah kau ingin berhadapan denganku? Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semua di rumah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya masih diberikan kesempatan untuk menyapa teman-teman semua di rumah, dan saya doakan untuk teman-teman semua di rumah selalu sehat walafiat, lancar terus rezekinya, semoga dipermudah dalam segala urusan dan segala suatu hal. Dan sebelum itu teman-teman coba tinggalkan like-nya dulu dan juga saran komentar seperti itu nggih. Seperti ini, mungkin saya mulai dari mana ya? Saya akan coba jelaskan sedikit perihal sesuatu hal yang saya temukan tempo kemarin. Dan mungkin teman-teman semua di rumah bertanya, loh kok kenapa tidak ada video, tidak memberitahu semuanya gini gitu, atau mungkin tidak eksplorasi lebih simpelnya seperti itu ya. Ini akan saya jelaskan. Jadi di video terakhir saya itu kan memang saya menemukan satu makhluk yang memang itu anak peri ya, mengakunya anak peri, yang dimana sayap dari anak peri tersebut itu diambil oleh Ratu Lilis, dan dia tertahan orang tuanya, yaitu bundanya mungkin ya, Ratu Peri. Dia tertahan oleh sosok iblis yang berbeda. Ini bukan Ratu Lilis, sosok iblis lagi. Sebetulnya setelah saya membawa dia, saya bawa pulang teman-teman, karena dia berwujudannya manusia. Nah setelah saya bawa pulang itu, dia itu menghilang secara tiba-tiba. Nah saya di situ bingung, saya mencoba cari kesana kesini, entah itu dengan cara spiritual saya mencari, bertanya dan ini itu. Ternyata memang saya belum menemukan jawabannya. Ini secara misteri teman-teman, tiba-tiba menghilang. Perwujudannya memang manusia, dan saya bisa pastikan itu memang dia, apa yang dia katakan semuanya benar. Cuman saya tidak tahu dia tiba-tiba menghilang begitu saja. Lalu saya coba memfokuskan diri dengan apa yang sedang saya alami, dan alhamdulillah sedikit demi sedikit ya, mungkin ada titik terang, cuman tidak begitu menemukan jawabannya. Belum fake gitu ya. Dan pada malam hari ini saya akan mencoba bertanya langsung kepada Eyang Maulana atau Eyang Panjul, dan mudah-mudahan tidak terjadi satu hal apapun teman-teman. Saya sudah mencoba sebisa saya untuk memasuki dunia peri atau alam yang berbeda dengan cara saya sendiri, dan juga saya mempersiapkan diri begitu, mungkin ada sekitar 4-5 hari ya. Saya memikirkan semuanya. Yang pertama hilangnya anak peri, dan yang kedua bagaimana caranya mempersiapkan diri saya agar saya bisa beradaptasi di alam yang berbeda. Seperti itu aja sih. Kalau untuk caranya saya insya Allah sudah ada ya teman-teman. Jadi tinggal tunggu saja. Mudah-mudahan tidak terjadi suatu halangan apapun juga. Nah itu sedikit informasi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua di rumah. Saya betul-betul bingung pada saat itu, tiba-tiba hilang seperti itu aja. Dan pada malam hari ini saya sendirian. Tadi saya coba kabari Ucup, cuman dia ada suatu hal yang mau dikerjakan katanya. Saya sempat bilang, misalkan kalau kita masuk ke alam yang berbeda, kamu siapa tuh tidak Cup?
Oh, saya harus mempersiapkannya dulu, katanya. Saya tidak mau merepotkan nantinya di sana. Dia bilang seperti itu. Oh ya, monggo, kalau gitu saya sendirian dulu. Ya sudah. Jadi pada malam hari ini niat saya itu tidak untuk gimana-gimana teman-teman. Saya hanya untuk menemui atau mencari yang Panjul atau yang Maulana. Saya ingin mencari suatu informasi yang benar-benar fix, jelas tentang bagaimana keadaan anak peri tersebut, kok bisa-bisanya menghilang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Eyang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduklah. Astagfirullahaladzim. Jadi seperti ini, yang beberapa hari yang lalu saya sempat menemui satu makhluk yang dimana beliau mengaku bahwasannya dia adalah ratu dari, maksud saya anak dari Ratu Peri. Dan anak peri ini mengaku sayapnya diambil oleh Ratu Lilis, dan orang tuanya yaitu Ratu Peri masih sempat ditahan dengan iblis yang berbeda. Dan beberapa hari ke belakang saya tidak melihat kembali anak peri tersebut, yang dimana memang sempat saya bawa pulang, Eyang. Tidak perlu khawatir. Pada dasarnya, makhluk peri tidak bisa berdampingan dengan manusia. Kau sudah melakukan hal yang benar, yang dimana kau berhasil memisahkan anak peri tersebut dengan Ratu Lilis. Dan kau pun benar, Ratu Lilis ingin menguasai kerajaan peri, dan dia adalah sosok iblis yang dimana dia bekerja sama dengan sosok iblis satunya untuk menguasai kerajaan peri. Dan pada akhirnya mereka akan melakukan suatu pernikahan, dan inilah yang tidak boleh terjadi. Baik, Eyang. Suatu pernikahan. Lalu sebelum saya melanjutkan suatu pernikahan tersebut, di mana anak peri tersebut, Eyang? Soalnya ketika saya bawa pulang, dia menghilang begitu saja. Saya tidak menemukan jejak-jejak apapun. Tentu saja, seperti apa yang sudah aku katakan, bangsa peri sulit berdampingan dengan bangsa manusia. Ketika memang ada sesuatu hal yang terjadi, dia akan menyamar sebagai hewan yang cantik. Bisa dibilang kupu-kupu. Dan dia masih berada di sekitarmu. Lantas, bagaimana caranya saya mengembalikan sayap yang selama ini diambil oleh Ratu Lilis kepada anak peri tersebut, Eyang? Kau cukup mengalahkan, menghancurkan Ratu Lilis tersebut. Akan tetapi,
Baik Eyang. Tadi saya mendengar bahwasanya Eyang berbicara suatu pernikahan dan itu tidak boleh terjadi. Memang apa akibat dan bahayanya Eyang ketika dua sosok iblis ini menjalankan suatu pernikahan atau sebuah keluarga seperti itu Eyang? Soalnya saya memang belum mengerti Eyang. Baiklah, akan saya jelaskan kepadamu. Ratu Liris bila mana menjalin hubungan sebuah pernikahan menggunakan sayap tarik, dia akan mempunyai banyak keturunan yang berwajah cantik, akan tetapi berhati iblis. Dan itu semua akan terjadi seketika. Dia akan menyebarkan seluruh keturunannya untuk menghasut semua para manusia. Terlebih, anak ini mempunyai paras yang cantik. Dan tidak hanya satu. Anak Ratu Liris akan tersebar di seluruh penjuru bumi. Dengan parasnya yang cantik, maka akan mudah terjadi kekacauan, terutama bagi laki-laki, yang dimana perzinahan akan terjadi di mana-mana. Dan perlu kau ketahui, itu hanya sebagian kecil yang mereka akan lakukan dari parasnya yang cantik dan berhati iblis. Astagfirullahaladzim. Berarti kejadian itu akan seketika begitu cepat. Benar sekali. Kejadian itu tidak akan lama. Mereka akan terus mengeluarkan anak-anaknya dengan berwajah dan berparas cantik. Karena pertumbuhan manusia dengan bangsa jin memang berbeda. Dan kau harus menghentikan ini semua sebelum keturunan manusia mengalami kekacauan yang luar biasa. Baik Eyang. Saya sudah sedikit mengerti sekarang. Astagfirullahaladzim. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat berbahaya teman-teman. Saya tidak mau keturunan anak dan cucu saya, kita misalkan, menjadi salah satu apa yang direncanakan oleh Ratu Lilis dan iblis itu teman-teman. Kalau memang iblis tersebut iblis yang memang sempat melukai Cempaka, berarti iblis yang itu siapa yang namanya ya, saya lupa. Astagfirullahaladzim. Oke, berarti kita sudah menemukan sedikit titik terang ya teman-teman. Nanti semuanya mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Apakah mau tidak mau ya mungkin saya akan mencoba
memasuki dunia di mana iblis tersebut berada. Apakah memang itu di alam di dunia peri ataupun di alam yang berbeda. Pada intinya memang seperti itu. Dan ini yang saya persiapkan sejak lama, mungkin ada 5 hari. Sekaligus saya mencari keberadaan di mana anak peri tersebut yang memang ternyata kata Eyang Maulana dia akan menjadi seekor hewan ataupun kupu-kupu ataupun yang lainnya sampai sayapnya ditemukan kembali dan dia akan kembali menjadi periang. Kita lihat pada tempo dulu. Oke, ini saya akan langsung astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Siapa? Keluar. Keluar kau sekarang. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Saya tadi mendengar ada satu ini teman-teman. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Kau memang pandai. Mengapa kau selalu ikut campur urusanku? Sekarang kau keluar saja di mana? Di mana keberadaanmu? Ini bukan iblis yang sama, teman-teman. Ini bukan Ratu Lilis. Ini saya yakin adalah sosok iblis yang memang membawa, maksud saya membuat Cempaka terluka, teman-teman. Wahai makhluk, bila memang kau adalah penguasa dan menginginkan kekuasaan tentang kerajaan peri, keluarlah dan hadapi saya sekarang di sini. Tidak usah sombong kau manusia. Diriku tahu bahwasannya ada beberapa makhluk di belakang. Saya tidak sombong. Saya hanya kesal terhadapmu, apa yang telah kau lakukan kepada temanku. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Rasulullah. Berani juga nyalimu. Di mana? Di mana kau sebetulnya, ha? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Bukankah kau mencari manusia ini? Akan kukembalikan kepada dirimu. Dia sudah tidak berguna untukku. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. La ilaha illallah, Allahu Akbar.
sebetulnya sekarang saya tidak menginginkan apapun darimu, walaupun dia sudah menjadi jasad. Serahkan kepadaku. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Allahu Akbar. Kau pulanglah sebelum kau. Astagfirullah. Saya akan coba menjauhkan. La ilaha illallah. Allah. Makhluk, ternyata sosok sepertimu yang sudah melukai temanku dan juga sudah membawa wanita ini. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wallahu akbar. Allah. Bukankah kau ingin berhadapan denganku? Astagfirullahaladzim. Saya akan coba memisahkan teman-teman ya. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ini perempuan yang astagfirullahaladzim. Apakah memang betul sudah tidak ada? La ilaha illallah. Astagfirullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masih mungkin teman-teman masih ingat ya, untuk salah satu teman-teman di rumah ini adalah perempuan yang dijadikan alat untuk memasuki ke kerajaan peri. Saya harus telepon orang yang dulu sempat mengabari saya, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Sudah tidak ada. Astagfirullahaladzim. Saya akan coba menghubungi keluarganya. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim.
Iya benar, memang sudah tidak ada teman-teman. Ini lagi ini rojiun. Oke, tenang, tidak usah panik, tenang. Kita akan coba lihat apa yang akan dilakukan oleh sosok iblis tersebut. Dan untuk sekarang saya akan coba matikan dulu teman-teman. Saya akan coba matikan dulu, saya akan menghubungi langsung pihak dari keluarganya.